Ini untuk yang polikarbonat professional crown, ini yang untuk metal crown. Nah, ini mirip-mirip sama yang metal crown yang kita gunakan pada anak gitu. Cuma bedanya kalau yang pada anak itu dijadikan restorasi definitif atau restorasi akhir, sedangkan untuk yang metal crown ini kita gunakan hanya sementara gitu. Kekurangannya apalagi dia itu warnanya tidak estetis, tapi dia itu tidak tersedia untuk gigi depan. Tuh. Alatnya apa aja? Ada berkarbit, ada sonde hotmon, ada gunting logam, kemudian ada tang untuk penyesuaian dari si metal crown-nya. Mungkin yang lebih dikenal dengan bahasa tongue crimping. Gitu. Tapi sebenarnya banyak jenisnya. Ada curved plier, ada crown contouring plier, ada juga crown crimping plier. Yang umum tersedia itu adalah crown crimping plier sama crown contouring plier. Gitu. Kemudian ada burstone sama burrubber untuk penyesuaian dan polishing. Kemudian ada metal crown-nya. Ini metal crown-nya. Kemudian untuk sementasinya menggunakan free eugenol juga. Kenapa? Karena bagian dalamnya nanti juga bakal diisi dengan resin akrilik gitu. Berbeda ya sama yang untuk anak. Kalau untuk anak itu dia bisa menggunakan gaya silting gitu. Karena dia emang dimaksudkan untuk restorasi akhir. Ini untuk metal crown, tahapannya mirip-mirip dengan yang polikarbonat crown itu juga, hanya beda sediaannya aja. Kalau yang polikarbonat crown ini dia sama dilakukan pengukuran mesiodistal juga. Kemudian kita pilih si mahkotanya. Mahkota yang kita pilih adalah mahkota dengan ukuran yang sama atau sedikit lebih besar. Nah, ini kelihatan ya banyak ukurannya. Untuk si polikarbonat crown itu juga seperti ini, dia banyak ukurannya gitu. Kita tinggal pilih ukuran yang sesuai dengan gigi pasien. Ketika udah terpilih si metal crown-nya yang seukuran dengan area gigi yang akan kita bikinkan mahkota sementara, kemudian kita lakukan pengukuran tinggi cervico-insisal. Nah, bagian cervical ke insisalnya. Nah, pada kondisi ini dia untuk pemotongannya lebih mudahnya menggunakan si gunting metal crown. Gunting metal, itu ada gunting khusus, gunting crown metal. Sampai sebatas mana? Hingga 1 mili di bawah margin preparasi. Jadi dia itu masuk ke bawah margin preparasi. Setelah digunting, maka dilakukan penghalusan dari tepi tajam menggunakan grindstone. Tuh. Nah, kemudian setelah panjang cervico-insisalnya udah sesuai, kita cobakan metal crown pada gigi yang dipreparasi. Kita cek lagi apakah ada gingiva yang pucat atau tidak. Kalau misalnya masih ada area gingiva yang pucat, itu tandanya masih panjang area tepinya itu. Nah, ini kelihatan di area sini dan sini, itu gingivanya masih pucat. Maka kembali kita lakukan trimming atau penyesuaian dari tepi si metal crown tadi. Nah, kemudian pada metal crown bisa dilakukan adaptasi dari crown, sehingga nanti si crown-nya itu benar-benar mengeluk gigi. Menggunakan apa? Menggunakan tang tadi, tang crimping, tang contouring. Nah, ini tang contouring. Ini tang contouringnya. Tang contouring ada 2 permukaan bagian, ada yang cekung dan ada yang cembung. Nah, bagian cekungnya itu di bagian luar dan bagian yang cembungnya itu di bagian dalam. Ini bagian yang cembung. Nanti gimana cara penggunaannya? Si tangnya itu ditarik ke bagian dalam. Jadi dijepit yang kuat, kemudian dibengkokkan ke bagian area dalam, sehingga nanti si tepi-tepi dari metal crown-nya itu benar-benar memeluk gigi. Gitu. Setelah dirasa sesuai, maka kita lakukan adaptasi crown yang telah sesuai. Gitu. Kita aplikasikan vaselin pada gigi yang telah dipreparasi, kemudian kita lakukan pengadukan resin. Resin akriliknya dimasukkan pada crown tadi, metal crown tadi, maka kemudian diinsersikan pada gigi pasien. Caranya juga sama kayak tadi. Pada duct stage kita lakukan pembuangan resin berlebih. Kemudian pada saat rubbery stage itu dilakukan penggoyangan gitu, penggoyangan ke arah bukal, lingual gitu supaya dia lebih longgar dan dapat dibuka pasang. Kemudian dilakukan pembukaan dan pemasangan hingga dia benar-benar setting. Tuh, ini ya, hingga dia setting sempurna, baru kemudian kita trim area berlebih. Area berlebihnya kita tandai, kemudian kita lakukan trim. Nah, ini menggunakan abrasive disc. Kemudian kita tempatkan kembali crown-nya, kita cek apakah oklusinya udah sesuai. Menggunakan apa? Menggunakan artifact tepat. Nanti pengurangan dari area yang tidak sesuai tersebut oklusinya, misalnya kayak gini ya, ini udah dilakukan penyesuaian. Nah, itu menggunakan si burstone tadi. Penyesuaiannya menggunakan burstone tadi. Kalau udah sesuai, kita lakukan pemolisan, pembersihan, dan sementasi restorasi tersebut. Menggunakan apa? Menggunakan free eugenol juga atau semen polikarboksilat. Nah, pastikan area proksimalnya itu bersih dari bahan sementasi. Tidak ada sementasi yang berserakan pada area proksimalnya. Gitu. Ini titik kontaknya harus benar-benar seperti awal. Bagian servikal dari restorasi sementara juga dicek, jangan sampai ada semen berlebih pada area tersebut. Nah, ini udah selesai metal crown. Kemudian ini kita masuk yang ke custom. Nggak ada sediaan preformnya gitu. Ini biasanya untuk pembuatan mahkota atau gigi tiruan jembatan. Bisa ini yang kita bahas pertama adalah yang indirect. Alatnya apa aja? Filling instrument, cucing, burkarbit, sonde hotmon, burstone, burrubber, rubber ball sama spatula. Nah, ini kita menggunakan rubber ball sama spatula karena kita akan melakukan pencetakan. Ini indirect ya. Kemudian bahannya ada alginat. Alginat itu untuk mencatat TSF-nya atau tissue surface foam. Kemudian ada elastomer putty. Nah, ini untuk mencatat apa? Ini mencatat ESF atau external surface foam. Kemudian ada resin akrilik atau dentalon untuk pembuatan dari mahkota sementara atau gigi tiruan jembatan sementaranya. Ada vaselin, ada bahan sementasi, ada articulating paper. Ada gypsum juga, karena tadi kita akan melakukan pencetakan. Kita akan membuat mahkota sementara atau gigi tiruan jembatan sementaranya di luar mulut pasien, karena dia indirect. Nah, ini teknik atau tahapan pembuatannya. Kalau yang indirect itu misalnya ini gigi tiruan jembatan ya, yang hilang adalah gigi 46, misalnya kayak gini. Nah, area tersebut kita lakukan pencetakan terlebih dahulu menggunakan alginat dan gypsum. Nah, ini udah jadi nih cetakannya. Nah, ketika udah jadi hasil cetakannya tersebut, kita lakukan mock up, bisa menggunakan wax, mock up membentuk gigi, atau bisa juga menggunakan anasir gigi tiruan gitu yang kita tempatkan di situ. Lebih mudahnya anasir gigi tiruan, tapi estetisnya biasa kurang gitu. Kalau misalnya kita mau yang estetisnya benar-benar bagus, kita bisa mock up sendiri menggunakan wax putih. Nah, kemudian dilakukan pencetakan dari ESF atau external surface foam menggunakan elastomer putty. Nah, ini elastomer putty-nya, dia nanti ada sediaannya itu dalam dua pasta, dalam 2 kepalan kayak apa sih namanya? Dia sediaannya itu padat, nanti kita tinggal ngaduk kalau yang elastomer ini. Itu kalau yang putty ya. Dia ada base dan katalisnya, baru kita aduk, nanti dia akan pelan-pelan mengeras. Ketika dia udah mengeras, dia membentuk cetakan area tersebut. Tuh. Kemudian pasiennya dilakukan preparasi. Ini pasiennya dilakukan preparasi, hasil preparasi tersebut dilakukan pencetakan kembali. Nah, ini kalau indirect ribetnya di sini, dilakukan banyak pencetakan. Bisa seksional aja, tapi kalau kalian rajin bisa dibuatkan seluruh cetakan dari rongga mulutnya, tapi yang penting pada area sini aja.
Tuh. Nah, kemudian tadi kan yang pati ini, elastomer ini kan udah kita cetak tuh ESF-nya atau external surface form-nya. Nah, itu diisi dengan resin akrilik, lalu ditempatkan pada cetakan preparasi tadi. Itu dibiarkan hingga setting, nggak perlu dilepas pasang juga nggak apa-apa. Kalau mau dilepas pasang pada saat rubber juga boleh, pada rubber stage, supaya memudahkan melepaskannya nanti. Gitu. Nah, ini udah jadi, udah setting dia, dilakukan poles sama finishing, baru kemudian ketika pasiennya datang selanjutnya, nah ini pasiennya nggak pulang. Ketika pasiennya itu sebelum pasiennya pulang ini dipasangkan gitu. Lalu dilakukan sementasi. Sementasinya juga menggunakan pre-iogenol atau polikarboksilat semen. Nah, karena terdapat tiga tahapan pencetakan. Untuk tisu surface formnya dilakukan 2 pencetakan dan 1 pencetakan external surface form. Banyak ya pencetakannya, makanya waktu yang diperlukan itu lebih lama. Nah, tadi juga jangan lupa sebelum dilakukan pembuatan gigi tiruan jembatannya yang menggunakan resin akrilik, kita aplikasikan petroleum jelly atau vaselin juga boleh. Ini yang teknik indirect, kemudian teknik direct untuk alat sama bahannya mirip-mirip, tapi di sini kita tidak menggunakan bahan cetak alginat. Kenapa? Karena ini langsung dikerjakan pada pasiennya. Tidak memerlukan tahapan pencetakan tisu surface form. Tisu surface formnya langsung pada pasien. Ini pasien yang kehilangan gigi 46. Pada pasien bisa kita tempatkan si gigi tiruan untuk dilakukan pencetakan selanjutnya. Pencetakannya menggunakan elastomer tadi. Nah, pada pembuatan teknik direct ini tidak bisa dilakukan mock up gitu. Beda ya sama yang teknik indirect. Mock up itu apa maksudnya? Kita membuat bentuk gigi sedikit demi sedikit menggunakan wax putih biasanya. Nah, pada teknik direct ini tidak bisa dilakukan mock up gitu. Kemudian ini dilakukan pencetakan menggunakan bahan elastomer yang pati. Nanti bakal dapat ESF-nya, external surface form-nya. External surface form itu nanti bakal diisi sama resin akrilik. Dan ketika si gigi pasiennya udah selesai dipreparasi, resin akriliknya di tempat bagian dalam di sini mengikuti bentuk preparasi giginya. Gitu. Jadi dia nggak jadi pada teknik direct ini tidak dilakukan pencetakan tisu surface form. Nah, ini yang udah jadi pada tahap rubbery stage. Pada saat resin akriliknya di tahap rubbery stage itu jangan lupa dilepas pasang supaya nanti memudahkan pembukaan dari si gigi tiruan jembatan sementaranya itu. Nanti kalau udah selesai kayak gini kita lepas, kita lakukan trimming, kita lakukan finishing, kita lakukan polishing, lalu kemudian dilakukan sementasi. Menggunakan apa? Menggunakan pre-iogenol atau semen polikarboksilat. Kemudian ini ada teknik yang kombinasi indirect atau direct. Indirect. Nah, kenapa disebut sebagai indirect direct? Karena tahapan awalnya itu menggunakan prinsip indirect, yaitu tidak langsung pada mulut pasien. Selanjutnya menggunakan teknik direct, di mana dia langsung dikerjakan pada mulut pasien. Nah, ini pertama, area gigi yang akan dipreparasi itu dilakukan pencetakan menggunakan alginat. Ini artinya yaitu mencetak external surface form sebelum giginya dipreparasi. Tuh. Nanti external surface form itu bisa kita gunakan untuk membuat cetakan ini. Ini selulus asetat. Gitu. Selulus asetat itu bisa kita bentuk sama dari cetakan giginya, atau bisa juga kita gunakan pati elastomer tadi kita cetakkan pada si modelnya tadi yang udah kita cetak, baru dia lakukan perkiraan preparasi untuk mendapatkan TSF atau tissue surface form. Tapi TSF yang didapatkan di sini bukan benar-benar TSF yang asli, karena ini hanya perkiraan preparasi kita, nanti di pasien bisa aja berbeda gitu. Ini model studi tadi yang udah diduplikat dengan si selulus asetat ataupun bisa juga menggunakan pati elastomer dilakukan preparasi. Nah, kemudian preparasi ini perkiraan aja kira-kira preparasinya gimana, tapi sebisa mungkin harus sesuai dengan preparasi akhir yang kita akan lakukan. Nah, kemudian kita cobakan kembali cetakan ESF tadi atau external surface form, akan kelihatan ya jarak-jaraknya dari si tissue surface formnya. Area yang kosong ini nanti bakal diisi sama resin akrilik. Selanjutnya, si selulus asetat atau diisi sama resin akrilik. Nah, kayak gini, resin akriliknya itu bakal ditempatkan di mana? Ke si modelnya, bukan di pasien. Ke modelnya, dibiarkan hingga setting, hingga mengeras. Kemudian setelah udah setting, dia itu dilepas, dilakukan trimming, dilakukan polishing hingga udah benar-benar sesuai. Ini jangan lupa dicek kembali okusinya, tapi pada model terlebih dahulu. Nanti ketika pasiennya datang, udah tersedia si gigi tiruan jembatan sementaranya. Gitu. Kemudian pasiennya itu bakal dilakukan preparasi, kemudian kita cobakan kembali gigi tiruan jembatan sementaranya apakah udah sesuai dengan preparasi kita, ataukah malah jadi tinggi gitu, tidak benar-benar bisa masuk misalnya. Nah, kalau misalnya hal tersebut terjadi, bagian internal dari si gigi tiruan jembatan sementara ini bisa kita sesuaikan, kita lakukan trimming menggunakan bor karbit gitu. Hingga benar-benar bisa masuk ke gigi asli pasiennya. Kalau misalnya udah bisa masuk ke gigi asli pasiennya, itu baru dilakukan sementasi. Sementasinya menggunakan apa? Karena dia resin akrilik itu menggunakan si pre-iogenol atau semen polikarboksilat. Nah, ini ada videonya, video pendek, tapi di sini pembuatan gigi tiruan jembatan sementaranya itu tidak menggunakan perkiraan preparasi. Yang untuk yang si pembuatan resin akrilik gigi tiruan jembatan sementaranya itu langsung pada pasiennya. Tapi untuk cetakan awalnya itu dilakukan pencetakan menggunakan alginat. Ini kita lihat aja. Jadi ini gigi tiruan, pada area edentulus dipasangkan untuk selanjutnya dilakukan pencetakan ESF atau external surface form. Nah, ini kan ini si pati elastomernya, dilakukan pencetakan menggunakan pati elastomer, dibiarkan mengeras, kemudian nanti di trimming tepi-tepinya untuk memudahkan pembuangan resin akrilik yang berlebih nanti. Tuh. Ini dilakukan trimming tepi-tepinya, jadi dia nanti ketika kita masukkan resin akrilik, untuk yang si resin akrilik berlebihnya bisa langsung kita buang. Gitu. Lakukan trimming dari patinya. Nah, kemudian udah sesuai nih. Kalau pada video yang ini, sebentar, dia nggak dilakukan perkiraan preparasi pada model. Tapi di sini setelah tahapan awalnya menggunakan teknik indirect, dia langsung ke mulut pasien untuk pembuatan gigi tiruan jembatan sementaranya. Sebentar, skip. Nah, ini kan udah jadi nih, cetakannya udah jadi. Dia langsung ke mulut pasien. Pertama dicobakan terlebih dahulu.
kemudian nanti bakal diisi sama resin akrilik, gitu. Ini juga disebut sebagai indirect direct. Nah, tapi kekurangannya di sini resin akriliknya tetap berkontak pada mulut pasien, gitu. Resin akrilik yang sedang setting tetap berkontak pada mulut pasien. Jadi nanti bisa menyebabkan iritasi atau alergi karena ada monomer bebas di situ. Nah, di sini dilakukan trimming, polishing, baru kemudian dipasangkan pada mulut pasien. Ini trimming polishingnya agak panjang. Nah, dicobakan kembali pada mulut pasien, disesuaikan. Nah, dia itu harus ada retensinya, agak sulit dilepas. Kemudian baru disementasi. Di sini digunakan semen non iogenol. Dia nggak boleh menggunakan semen yang ada iogenolnya karena seperti yang udah disebutkan tadi, nanti ujungnya dia lembek. Karena dia itu menghambat polimerisasi dari resin. Iogenol itu menghambat polimerisasi dari resin. Nah, ini si sementasi berlebihnya dilakukan pembuangan. Bisa menggunakan sande atau bisa menggunakan alat ini. Kemudian tepi-tepinya itu menggunakan proksimalnya menggunakan dental floss. Jangan lupa dilakukan pemeriksaan okusi menggunakan anti-clotting paper baik sebelum sementasi maupun sesudah sementasi. Nah, yang ini tadi elastomer putih ini bisa digantikan sama selulose asetat kalau misalnya kita ada alat pembuat cetakannya. Tuh, bisa menggunakan selulose asetat yang ini. Kalau ada alat pembuatnya yang ini. Nah, mungkin sekian dari saya. Sebentar. Ini ada daftar referensinya. Kalau misalnya kalian mau baca-baca lagi, bisa banget dilihat di sini. Tuh, sekian dari saya.